Saya ingin memulai kuliah perdana pengantar hukum tata negara yang saya berikan di beberapa tempat, termasuk di Universitas Pakuan. Buku yang saya pakai referensinya banyak sebetulnya. Yang utama adalah dari Profesor Jimli Asidiki, pengantar hukum tata negara. Kemudian juga saya pakai ini, pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi. Jadi Profesor Jimli punya pengalaman lama sebagai dosen ya, di Fakultas Hukum Indonesia sejak tahun 82. Kemudian pengalaman praktek dalam bidang hukum tata negara sudah banyak juga. Satu di antaranya adalah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008. Kemudian menjadi Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2008-2009. Pernah menjadi Asisten Wakil Presiden B.J. Habibie. Pernah menjadi Sekretaris Menteri Pendidikan. Jadi beragam pengalaman, ya, latar belakang ilmu, kemudian juga riset banyak lakukan, banyak bimbing. Ya, saya kira saat ini Profesor Jimli ada guru besar hukum tata negara terkemuka. Nah, saya ingin memulai kuliah ini dengan pengantar atau pokok-pokok atau hal-hal dasar dari hukum tata negara. Bahwa memang objek dari hukum tata negara, ilmu hukum tata negara adalah tentang negara. Banyak ilmu lain, misalnya politik, ilmu negara, ilmu hukum kenegaraan, hukum administrasi negara, dan ilmu administrasi pemerintahan itu menjadikan negara sebagai objek dari studinya, riset, ya. Dan kemudian saya ingin mengutip pendapatnya Hans Kelsen. Jadi Hans Kelsen adalah seorang warga negara Austria di tahun 1920 membentuk Mahkamah Konstitusi. Jadi Austria adalah Mahkamah Konstitusi pertama di dunia. Nah, menurut Kelsen, elemen negara ini beberapa hal. Satu tentang the territory of the state, ya, mengenai pembentukan dan pembentukan negara, serta mengenai pengakuan negara dan pemerintahan. Yang kedua, time element of the state, yaitu waktu pembentukan negara yang bersangkutan. Ini penting, kapan negara terbentuk. Ketiga, the people of the state, yaitu ya, negara, rakyat negara yang bersangkutan. Jadi rakyatnya harus jelas. Yang keempat, the competence of the state as the material sphere of validity of the national legal order. Nah, ini tentang pengakuan internasional, betul, perlu. Kalau satu negara tidak diakui secara internasional, ya itu masih kurang, ya. Kemudian conflict of laws, pertentangan antar negara, antar hukum, antar tata hukum, conflict of laws. Ya, kemudian yang keenam, menurut Hans Kelsen, the so-called fundamental rights and duties of the state, soal jaminan hak dan kebebasan hak asasi manusia. Dan yang ketujuh, the power of state, aspek-aspek mengenai kekuasaan negara. Nah, inilah yang menurut Hans Kelsen. Jadi negara sebenarnya merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia tentang pola hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan tujuan bersama. Nah, apabila perkumpulan orang bermasyarakat itu diorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan sebagai satu unit pemerintah tertentu, maka perkumpulan itu dapat dikatakan diorganisasikan secara politik dan disebut sebagai body politik atau negara, state, ya, sebagai a society politically organized. Jadi a state is a society politically organized. Ya. Negara sebagai body politik itu oleh negara dan ilmu politik sama-sama dijadikan objek utama kajiannya. Sementara ilmu hukum tata negara mengkaji aspek hukum yang membentuk dan yang dibentuk oleh negara itu. Nah, kalau ilmu politik melihat negara sebagai a political society dengan memusatkan perhatian pada dua bidang kajian, yaitu teori politik, political theory, dan organisasi politik, political organization. Ya, itu. Nah, ilmu politik hanya dapat dimengerti melalui perilaku para partisipannya yang ditentukan oleh kekuatan sosial, ekonomi, kelompok rasial, dan sebagainya. Ini pendapat dari Clark
ya, M.G. Clark. Ya. Nah, ini yang pendapat menurut Clark seperti itu. Nah, ya, tapi bidang studi hukum tata negara beda lagi, ya. Nah, ada juga pendapat dari Robert Dahl yang mengatakan bahwa bagi paradigma sosial yang penting adalah sosial, not constitutional. Itu pandangan politik. Nah, dalam studi hukum tata negara, dalam studi ilmu hukum tata negara, ya, yang lebih diutamakan justru norma hukum konstitusi yang biasanya tertuang dalam naskah undang-undang dasar. Disitulah letak perbedaan mendasar antara ilmu hukum tata negara dan ilmu politik. Nah, oke. Nah, ketika kita mempelajari suatu ilmu pengetahuan, kita mulai dengan istilah biasanya. Ini biasa. Ya, kalau Anda belajar ilmu politik, pertanyaan pertama, what is politics? Ya. Kemudian ketika Anda belajar ilmu ekonomi, dibahas di awal, what is economics? Kebetulan saya mendapatkan kuliah di tempat ini, 2 tempat, di Fakultas Ekonomi UI tahun 81 dan di FISIP UI. Jadi saya secara praktek memahami kenapa mulai seperti ini. Nah, ilmu hukum tata negara adalah salah satu cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan. Apa yang dikatakan oleh Profesor Wiryono Projodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung di era Soekarno. Dia bilang, apabila kita membahas norma-norma hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum, orang atau bukan orang dengan sekelompok orang atau badan hukum yang berwujud negara atau bagian negara, itu yang menurut Profesor Wiryono. Nah, dalam beberapa istilah, ya, di beberapa negara sebutkan, misalnya di Prancis, hukum tata negara disebut sebagai droit constitutionnel, atau dalam bahasa Inggris disebut constitutional law. Dalam bahasa Jerman, hukum tata negara itu disebut Stadtrecht. Tapi dalam bahasa Jerman sering juga dipakai istilah Verfassungsrecht, hukum tata negara, sebagai lawan perkataan Verwaltungsrecht, hukum administrasi negara. Dalam bahasa Belanda, peristiwa hukum tata negara juga biasa dipergunakan istilah Stadtrecht atau hukum negara, state law. Dalam istilah Stadtrecht itu tergantung 2 pengertian, yaitu Stadtrecht in ruimere zin dalam pengertian luas dan Stadtrecht in enzere zin dalam pengertian sempit. Stadtrecht in enzere zin atau hukum negara yang pengertian sempit itulah yang biasa disebut hukum tata negara atau Verfassungsrecht, yang dapat dibedakan antara pengertian luas dan sempit. Nah, hukum tata negara dalam arti luas in ruimere zin mencakup hukum tata negara Verfassungsrecht dalam arti sempit dan hukum administrasi negara Verwaltungsrecht. Nah, Profesor Djoko Sutono, ya, ini salah satu guru besar terkemuka di Universitas Indonesia masa lalu, lebih menyukai penggunaan Verfassungslehre daripada Verfassungsrecht. Jadi lehre itu ilmu, Verfassung tata negara. Nah, kuliah-kuliah dari Profesor Djoko Sutono ini dikumpulkan oleh Harun Ar-Rasyid pada tahun 59 dan diterbitkan pertama kali tahun 82. Jadi Harun Ar-Rasyid, Profesor Ar-Rasyid, mantan penasihat Presiden Abdul Wahid, ini adalah guru besar juga di bahasa Indonesia. Oke. Dan kemudian Djoko Sutono mengambil jalan tengah antara Carl Schmitt yang menulis buku Verfassungslehre dan Hermann Heller dengan bukunya Stadtlehre. 2 orang ini ilmuwan terkemuka dalam bidang hukum tata negara, Carl Schmitt dan Hermann Heller. Istilah yang tepat hukum tata negara sebagai ilmu konstitusional law adalah Verfassungslehre atau teori konstitusi. Verfassungslehre ini nanti akan menjadi dasar untuk pelajari Verfassungsrecht, terutama dari hukum tata negara dan pada positif, yaitu hukum tata negara Indonesia. Nah, oleh karena itu, ya, istilah hukum tata negara dapat dianggap identik dengan pengertian hukum konstitusi yang merupakan terjemahan langsung dari perkataan
constitutional law dalam bahasa Inggris atau droit constitutionnel bahasa Prancis, atau diritto costituzionale dalam bahasa Italia, atau Verfassungsrecht dalam bahasa Jerman. Dari segi istilah constitutional law dalam bahasa Inggris memang biasa diterjemahkan sebagai hukum konstitusi. Namun istilah hukum tata negara itu jika terjemahkan dalam bahasa Inggris, niscaya perkataan yang dipakai adalah constitutional law juga. Jadi inilah menurut saya ini persoalan bahasa ya. Jadi kadang-kadang bahasa Inggris lebih kaya untuk mengatakan sesuatu dibandingkan bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu hukum tata negara dapat dikatakan dietik atau disebut sebagai istilah lain belaka dari hukum konstitusi. Ya, jadi itu yang perbedaan-perbedaan seperti itu ya yang buat saya. Nah, kemudian istilah constitution dalam bahasa Inggris sepadan dengan perkataan grondwet dalam bahasa Belanda dan Grundgesetz dalam bahasa Jerman. Grond dalam bahasa Belanda memiliki makna yang sama dengan Grund dalam bahasa Inggris dan bahasa Jerman yang berarti dasar. Sedangkan wet atau Gesetz biasa disebut undang-undang. Oleh sebab itu dalam bahasa Indonesia, Grundwet itu disebut dengan istilah undang-undang dasar. Namun para ahli sepakat bahwa pengertian kata konstitusi itu lebih luas dari undang-undang dasar. Sarjana Belanda seperti Van Apeldoorn juga mengatakan bahwa konstitusi lebih luas daripada Grundwet. Menurut Apeldoorn, Grundwet itu hanya memuat bagian tertulis saja dari konstitusi, yang cakupannya meliputi juga prinsip-prinsip dan norma-norma dasar yang tidak tertulis. Demikian pula di Jerman. Verfassung dalam artian konstitusi dianggap lebih luas pengertian daripada Grundgesetz dalam arti undang-undang dasar. Ya, jadi kenapa demikian? Karena kalau kita bicara undang-undang dasar itu yang tertulis, tapi kita bicara konstitusi lebih luas. Undang-undang dasar ditambah dengan praktek ketatanegaraan seperti konvensi. Oleh karena itu sampai sekarang dalam bahasa Jerman dibedakan istilah Grundrecht hak dasar, Verfassungsrecht dan Grundgesetz. Kemudian dalam bahasa Belanda juga dibedakan antara Grundrecht hak dasar, konstitusi dan Grundwet. Demikian pula dalam bahasa Prancis dibedakan antara droit constitutionnel dan loi constitutionnelle. Istilah yang pertama identik dengan pengertian konstitusi, yang kedua adalah undang-undang dasar dalam arti konstitusi yang tertuang di dalam masing-masing negara. Oke. Nah, ini yang ini. Dan sekarang beberapa istilah ya, ini penting. Di awal sudah katakan belajar untuk ilmu, di awal kita melihat istilah-istilahnya. Nah, Christian van Vollenhoven, ini seorang sarjana Belanda, mengatakan hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatan-tingkatannya, yang masing-masing menentukan wilayah atau lingkungan rakyat sendiri dan menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsi masing-masing, serta menentukan pula susunan dan kewenangan badan-badan maksud. Itu pendapat dari Van Vollenhoven. Ya. Kemudian ada pendapat juga dari Paul Scholten. Menurut Paul Scholten, hukum tata negara itu tidak lain daripada het recht dat de gelde staatsorganisasi, atau hukum yang mengatur mengenai tata organisasi negara. Itu pendapat dari Scholten. Ya. Oke. Kemudian jadi mengenai hubungan antara organisasi negara dan negara seperti soal asasi manusia, ini yang belum terbahas Scholten. Ada juga pendapat dari Van der Pot. Hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan beserta kewenangannya masing-masing, hubungan satu sama lain, serta hubungannya dengan individu warga negara dan kegiatannya. Pandangan Van der Pot ini mencakup pengertian luas. Di samping mencakup soal hak asasi manusia, juga menjangkau beberapa aspek dalam kegiatan negara dan warga negara yang didefinisikan sebelumnya dianggap sebagai objek kajian hukum administrasi negara. Ada lagi pendapat dari Logman. Logman ini sarjana terkemuka juga. Nah, sama kira-kira dengan pendapatnya Paul Scholten.
mengatakan hukum tata negara adalah hukum mengatur organisasi negara. Negara adalah organisasi jabatan, ya, Amtsenstaat organisasi. Jadi ini kalau kita bicara tentang kewenangan, ya acuannya adalah Logman. Jadi menurut Logman, jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian sosiologis. Karena negara merupakan organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungannya satu sama lain maupun dalam keseluruhannya. Maka dalam pengertian yuridis, negara merupakan organisasi jabatan. Ya, hukum tata negara meliputi baik personlir maupun gebeslir dan merupakan suatu kategori yuridis, bukan kategori sistematis. Artinya hukum tata negara hanya bersangkut paut dengan gejala historis negara. Ada juga pendapat lain dari Van Apeldoorn. Nah, Van Apeldoorn ini namanya kita selalu sebut di awal ketika mempelajari pengantar ilmu hukum. Hukum tata negara atau Verfassungsrecht disebutkan oleh Van Apeldoorn sebagai Staatsrecht dalam arti sempit. Sedangkan dalam arti luas, Staatsrecht meliputi pula pengertian hukum administrasi negara, Verwaltungsrecht atau administrasi recht. Sebenarnya Van Apeldoorn sendiri dalam karya-karyanya tidak terlalu banyak membahas persoalan tata negara. Nah, jadi ini yang penting menurut Apeldoorn, malah persoalan-persoalan kewenangan kewajiban alat-alat negara ini. Ada lagi pendapat dari McIver, seorang sarjana hukum dari Inggris. Dia mengatakan hukum tata negara adalah hukum yang mengatur negara, sedangkan hukum yang oleh negara diperlukan untuk mengatur sesuatu selain negara sebagai hukum biasa. Jadi kalau menurut McIver, within the sphere of the state there are two kinds of law. There is the law which govern the state, and there is a law by means of which the state govern. Itu pendapat dari ya. Jadi itu. Kemudian ada pendapat lagi dari EPDC, ya. Ini penting juga nih EPDC. Tapi sebelumnya saya yang mengutip juga pendapat Patton George Whitecross. Jadi menurut dia hukum tata negara berhubungan dengan persoalan distribusi kekuasaan hukum dan fungsi organ negara. Jadi katakan in what sense it include administrative law, but it's government to consider as a unit for many purposes of the rules which determine the organization, power and duties of administrative authorities. Jadi dalam arti luas, hukum tata negara meliputi juga pengertian hukum administrasi negara. Ya, tapi lebih mudahnya hukum tata negara itu dapat dianggap sebagai satu cabang ilmu yang dapat dipakai oleh berbagai macam hukum, menentukan organisasi kekuasaan dan tugas otoritas. Lah, ada pendapat juga dari APDC. DC ini adalah seorang sarjana hukum terkemuka. Dia menulis buku An Introduction to the Study of Law of the Constitution tahun 68. Nah, menurut DC, hukum tata negara menyangkut semua peraturan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi distribusi atau pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat dalam negara. Ya. Dalam ini DC memperdebatkan persoalan distribusi atau pembagian kekuasaan dan pelaksanaan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Jadi, semua aturan rules yang mengatur hubungan-hubungan antara pemegang kekuasaan tertinggi satu dan yang lain disebut olehnya sebagai hukum tata negara atau constitutional law. Ada lagi pendapat dari Maurice Duperger, sarjana terkemuka dari Prancis. Dia bilang hukum tata negara adalah salah satu cabang hukum publik yang mengatur organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu lembaga negara. Seperti halnya para sarjana lainnya, Maurice Duperger juga memberikan tekanan pada aspek keorganisasian serta tugas-tugas dan kewenangan-kewenangan lembaga-lembaga sebagai kepala negara. Ya, jadi itu pendapat itu. Ya. Kemudian ada juga pendapat dari Michael Temoran. Dalam bukunya Constitutional Law the Machinery of Government, Mullen berpendapat bahwa hukum lingkup tata negara biasanya dirumuskan secara kurang tegas, batas-batasnya dibandingkan ilmu bidang-bidang hukum yang lain seperti hukum perjanjian ataupun the law of torts. Jadi itu yang dia bilang ya, bahwa the scope of constitutional law as an academic discipline is therefore somewhat less clearly defined than might be the case with other areas of law
such as law of the contract or the law of torts. Jadi secara umum dikatakan bahwa the subject is concerned with the function discharged by the organs of government, the distribution of power between the organs of government, the law-making process, the relationship between individuals and the state, in the term of the power of the state to interfere with the exercise of individual rights and freedom, and the protection that the state can afford to its citizens. Ada lagi pendapat dari Phillips, Paul Jackson, Patricia Leport dalam bukunya Constitutional Administration Law. Jadi mereka mengatakan the constitutional law of state is the law relating to its constitution, where the constitution is written, even though it may have to be supplemented by other materials. It is fairly easy to distinguish the constitutional law of state from the rest of its legal system, but where, as in Britain, the constitution is unwritten, it is largely a matter of convenience what topics one includes what in constitutional law, and there is no strict scientific distinction between and the rest of the law. Thus, the United Kingdom Constitution can well be said to be marked by three striking features. Ya, seperti itulah pendapatnya. Kemudian ada juga pendapat dari sarjana Indonesia seperti Kusmani Projuswejo, ya. Menurutnya hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun bawahan serta tingkatan-tingkatan yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan itu masing-masing negara, dan akhirnya menunjukkan alat kelengkapan yang memegang kuasa penguasa dan masyarakat hukum itu sendiri serta susunan wewenang tingkatan timbangan dari dan antara. Ada juga pendapat dari Muhammad Kusnardi dan Harvey Ibrahim. Menurutnya hukum tata negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antara perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasi manusia. Nah, Profesor Jimli punya pandangan juga terhadap kajian hukum tata negara ini. Ya. Dia mengatakan pengertian hukum negara harus dimasukkan pula faktor konstitusi sebagai objek kajian yang pokok. Konstitusi baik dalam pengertian material, formil, administratif maupun tekstual, dalam arti collective minds maupun dalam arti civic behavioral realities, adalah pusat perhatian sangat penting dari ilmu hukum tata negara atau the study of the constitutional law. Konstitusi yang dijadikan objek kajian dapat mencakup tiga pengertian, yaitu konstitusi in materializin yang diklasifikasi sebagai karena isinya misalnya berisi jaminan hak asasi manusia, bentuk negara dan fungsi-fungsi pemerintahan dan sebagainya. Konstitusi in formalizin yang dikualifikasi sebagai pembuatnya seperti MPR. Kemudian konstitusi dalam arti naskah, groundwork sebagai geschrieben dokumen, misalnya harus disebutkan dalam lembaga negara. Nah, itu yang menurut saya. Jadi, oleh karena itu menurut Profesor Jimli, hukum tata negara telah diartikan sebagai hukum dan kenyataan praktek yang mengatur nilai-nilai luhur dan cita-cita kolektif rakyat satu negara, format kelembagaan organisasi negara, mekanisme hubungan antar lembaga negara dan mekanisme antar lembaga negara. Jadi itu yang bisa dilihat sebagai dasar-dasar pokok hukum tata negara. Kita akan lanjutkan lagi kuliah dengan materi yang berbeda, tapi masih melanjutkan dasar-dasar. Kita baru tahap dasar. Oleh karena itu saya minta Anda mengikuti terus ya YouTube kuliah ini, dan Anda bisa memberikan pendapat, catatan, ya mungkin juga Anda bisa memberikan like atau subscribe dari channel YouTube ini. Terima kasih.